Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1561. Nilai Ye Junlin. Semua orang mencibir ketika mereka melihat keluarga Ye Junlin berlatih Tai Chi. Perilaku mereka terlalu konyol untuk orang luar. Anak-anak, orang dewasa dan orang tua berlatih bersama. Sangat lucu. Terutama setelah Li Songkui dan yang lainnya mengetahuinya. Bahkan lebih memalukan. Tetapi Zhou Yingying dan yang lainnya tidak menyangka bahwa tubuh mereka akan meningkat pesat tanpa terlihat. Bahkan Zhou Yingying semakin muda. Ini masih kontrol yang disengaja Ye Junlin. Jika tidak, latihan ditambah berbagai pengkondisian obat magis. Mereka bisa menjadi kuat dalam waktu yang sangat singkat. Segera, Ye Junlin menemukan bahwa bakat seni bela diri Junjun terlalu tinggi. 9 Raja Surgawi dilatih olehnya. Dia juga dipilih dari ratusan juta orang di seluruh Gritsia. Alam mewakili bakat tertinggi. Tetapi dibandingkan dengan Junjun, ini adalah dunia yang berbeda. Bakat Junjun adalah yang tertinggi yang pernah dilihat Ye Junlin. Hal-hal yang dia ajarkan tidak hanya dapat dipelajari, tetapi juga disimpulkan dari orang lain. Diperkirakan tidak lama lagi Junjun dan Chen Wudao akan bisa bergulat. Ini adalah kecepatan yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Dengan kata lain, Junjun terlahir sebagai ahli seni bela diri. Seminggu kemudian, saya melihat bahwa Ye Junlin masih memimpin beberapa orang untuk berlatih. Li Songkui dan Zhang Wentao tidak terbiasa. Ye Junlin, apakah kamu gatal jika tidak berlatih tenaga kerja selama sehari? Kamu selalu suka melatih orang lain. Jadi apa kekuatanmu sendiri? Ku dengar seni bela dirimu telah dihapus dan kamu tidak bisa berlatih seni bela diri seumur hidup. Jadi kamu menggantungkan harapanmu pada Junjun. Li Songkui tertawa. Di bawah pengungkapan Kaisar Sishu dan yang lainnya, bukan lagi berita bahwa meridian bela diri Ye Junlin telah dihapuskan. Siapapun dengan sedikit latar belakang tahu bahwa Ye Junlin tidak bisa berlatih seni bela diri seumur hidup. Ye Junlin, bisakah kamu mengalahkanku sekarang? Jika aku menyentuhmu, apakah kamu berani melawan? Zhang Wentao mengambil kesempatan untuk menggertak Ye Junlin karena dia telah belajar sesuatu dari klan Sishu. Kamu tidak boleh menggertak ayah. Aku melihat Junjun melompat dan menendang wajah Zhang Wentao. Bang! Yang dilebih-lebihkan adalah Zhang Wentao ditabrak oleh kekuatan seperti kecelakaan mobil dan terbang keluar. Pukul keras ke dinding. Ngeri. Terkejut seluruh. Siapa yang mengira bahwa Junjun akan memiliki kekuatan ledakan seperti itu? Zhang Wentao bukan orang dewasa biasa. Dia telah mempelajari seni bela diri selama lebih dari setahun di klan Sishu. Dia benar-benar ditendang oleh seorang anak kecil lebih dari 10 meter jauhnya. Masalah ini dengan cepat menyebar di antara klan Sishu. Bakat Junjun untuk seni bela diri sangat tinggi. Akan sangat memalukan untuk membiarkan dia menjadi orang biasa. Dia harus dilatih sebagai seorang jenius. Ada banyak orang di klan Sishu yang berencana untuk menerima Junjun sebagai murid mereka. Akan ada master wanita di masa depan, yang jelas merupakan cerita yang bagus. Raja Su dan Yan Longwei juga dengan cepat mengetahui hal ini. Tentu saja mereka akan kagum dengan bakat Junjun. Namun di sisi lain, kita harus mengagumi kemampuan melatih Ye Junlin. Bahkan jika seni bela dirinya dihancurkan, pengetahuannya tentang seni bela diri masih ada. Terutama ketika dia sangat kuat sebelumnya. Dan dia juga membudidayakan 9 Raja Surgawi. Dia masih memiliki nilai yang besar. Saya pikir Ye Junlin bisa menjadi instruktur untuk melatih lebih banyak master. Lihat betapa baiknya dia telah mengajar anak perempuan yang begitu muda. Itu benar. Itu hanya latihan ini. Itu dilatih oleh Ye Junlin sendiri. Dan itu sempurna baginya untuk membimbing siswa proyek Qianlong. Ya. Dan dia hanya bisa mengajar. Tetapi dia tidak tahu seni bela diri. Dan tidak ada ancaman. Itu sempurna. Tapi di mana mereka mengharapkan itu? Ye Junlin tak tertandingi dalam kekuatan tempur. Bab 1562. Kamu tidak layak. Dia telah datang ke dunia yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Mereka yang ingin membunuhnya adalah yang tertinggi. Pekerjakan Ye Junlin untuk menjadi instruktur kepala proyek naga tersembunyi. Kebetulan sekelompok anak muda berbakat dari program naga tersembunyi telah ditemukan.
Ye Junlin tidak menyangka bahwa tindakan Junjun akan menyebabkan reaksi berantai yang begitu besar. Setidaknya lusinan orang dari klan Sishu memperhatikan Junjun. Terburu-buru untuk menerima Junjun sebagai murid. Li Ziran masih ingin Junjun menjadi orang biasa. Tapi Junjun menunjukkan bakat luar biasa. Dia tidak bisa menjadi orang normal lagi. Seluruh gerbang Sishu tidak akan melepaskannya. Saya mendengar bahwa Junjun memiliki bakat ini. Kaisar Sishu dan Tang Beidao bergegas dari Sishu. Terburu-buru untuk menerima magang ini. Pada akhirnya, lebih dari selusin pejabat tinggi klan Sishu berdebat satu sama lain karena merampok Junjun. Pada akhirnya, diputuskan dengan suara bulat untuk mengadakan pertemuan. Ye Junlin dan Li Ziran diberitahu dan meminta mereka untuk membawa Junjun ke pertemuan. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi Tuan Junjun? Tentu saja Ye Junlin menolak. Sekarang di matanya, Tang Beidao tidak ada di sungai. Belum lagi yang lainnya. Ses. Kecilkan suaramu. Kamu akan mendapat masalah jika orang lain mendengarnya. Li Ziran mengingatkan. Sekarang pejabat senior klan Sishu telah menyukai bakat Junjun. Dan segera, diperkirakan beberapa dari 3 klan-klan lainnya juga akan menyukai. Mungkin mereka akan datang untuk merampok Junjun. Saya pikir siapa yang berani. Itu melawan mereka. Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin. Jangan gegabah. Daripada membiarkan Junjun pergi ke tempat lain, lebih baik diterima sebagai murid oleh para master klan Sishu. Setidaknya anggota keluarga, yakinlah. Ini adalah pertimbangan Li Ziran. Karena Anda tidak dapat melarikan diri. Mungkin juga memilih master yang lebih baik untuk Junjun. Tidak, saya tidak setuju. Bagaimana mungkin anak-anak Ye Junlin saya dapat membimbing Anda sebagai orang brengsek? Jika kamu tidak pergi, aku akan membawa Junjun. Li Ziran membawa Junjun ke aula dewan. Ye Junlin tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti. Di ruang pertemuan keluarga Li, suasananya serius. Semua orang memiliki wajah dingin. Tapi setelah melihat Junjun, semua orang senang. Semua orang ingin memeluk Junjun. Junjun sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Li Ziran. Ketika Tang Beidao melihat Ye Junlin, dia tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka anakmu memiliki bakat ini." Karena seni bela diri Ye Junlin dihancurkan, dia juga mengundurkan diri dari jabatan kuil Zentian dan kembali ke tempatnya. Dia tidak sombong atau takut pada Ye Junlin. Bagaimanapun, Ye Junlin hanyalah orang biasa. Tentu saja. Ye Junlin mencibir. Ketika Kaisar Sishu melihat Ye Junlin, dia hanya mengangguk. Sekarang Ye Junlin bukan penguasa dari 4 klan utama. Aku tidak mengusirnya. Bahkan jika aku memikirkan cinta di masa lalu. Hari ini, 17 pejabat senior klan Sishu ada di sini. Kami akan mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa yang akan menerima Junjun sebagai murid. Juga mengacu pada pendapat orang tuanya. Kata Sishu Huang. Ya, biarkan orang tua anak itu memberitahuku. Dengan siapa Junjun harus bersama. Ayo, Ziran, beritahu aku. Apakah Junjun yang paling cocok untukku? Mereka semua pria besar. Bagaimana bisa Junjun menjadi gadis kecil? Dengan mereka. Itu adalah saudara perempuan keempat Kaisar Sishu. Satu-satunya perempuan di antara mereka. Bagaimana kamu berbicara? Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Apa hubungannya dengan gender? Yang lain menyatakan ketidakpuasan. BBC masih terserah padamu untuk mempertimbangkan, kan? Kurasa Junjun bisa melakukannya dengan siapa saja. Li Ziran menarik napas dalam-dalam. Menurutmu dengan siapa Ye Junlin? Tang Beidao bertanya. Tidak seorang pun dari Anda yang pantas mendapatkannya. Bab 1563. Bakat itu abadi. Tidak mengejutkan. Begitu kata-kata Ye Junlin keluar, para penonton terdiam. Apakah 17 orang paling kuat di klan Sishu tidak layak? Siapa lagi yang akan cocok? Li Ziran, yang berdiri di sebelah Ye Junlin, gemetaran seperti jatuh ke dalam gua es. Dia tidak berharap Ye Junlin mengucapkan kata-kata seperti itu di depan makhluk tertinggi ini. Selesai. Untuk membuat mereka kesal. Tang Beidao dan yang lainnya tercengang. Jika itu adalah Ye Junlin sebelumnya, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Tapi sekarang dia hanya orang biasa.
Beranikah Anda mengatakan mereka tidak pantas mendapatkannya? Ye Junlin, apa maksudmu? Apakah kamu memprovokasi kami? Atau apakah kamu memandang rendah klan Sishu? Semua orang marah. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu benar-benar tidak layak. Putriku baik-baik saja dengan bimbinganku. Aku tidak membutuhkanmu. Ye Junlin mengambil sikap tegas. Li Ziran tercengang. Apakah ini akan menyinggung semua orang? Kamu gila. Ye Junlin, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Kamu sedang mencari kematian. Percaya atau tidak aku membunuhmu di tempat. Yang pemarah langsung mengunci Ye Junlin dengan niat membunuh. Cemas. Mereka berani membunuh. Di dunia mereka, tidak ada terlalu banyak pengekangan. Dalam sekejap, Li Ziran ketakutan. Ye Junlin benar-benar berpikir kami tidak berani membunuhmu. Kamu telah memprovokasi berulang kali. Dan kamu benar-benar tidak menganggap serius klan Shishuku. Ye Junlin memandang kerumunan. Dan dia tersenyum. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus memiliki kemampuan itu. Melihat suasana tegang yang hampir pecah, Tang Beidao berdiri dan berkata dengan marah, diam. Ye Junlin sedang memikirkan cinta. Biarkan kamu pergi hari ini. Dan putrimu sedikit berbakat. Tetapi bakat ini tidak buruk untuk membiarkan semua orang dia tidak sepadan. Yang lain menggema, ya, dia hanya berbakat. Tetapi bukan yang paling berbakat. Anak Anda melewatkan kesempatan terbaik. Kami tidak akan menerimanya, terserah Anda. Jika Anda ingin menyalahkannya, terserah Anda. Kamu. Kerumunan tidak tahan dengan desahan ini. Jangan menerima Junjun sebagai murid. Menurut pendapat semua orang, tidak perlu bagi Anda untuk menjadi raja. Tapi itu salah mereka sendiri. Atau mereka kurang kemampuan dan kognisi. Tidaklah cukup untuk melihat bakat sejati Junjun. Bakat Junjun dikatakan unik. Saat itu, ketika bakat Junjun benar-benar terlihat, orang-orang dari klan Sishu sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Tentu saja, ini adalah sesuatu. Cepat dan bawa anakmu pergi. Selama ada waktu berikutnya, aku tidak akan peduli. Tang Beidao tampak acuh tak acuh. Kali ini, dia benar-benar ingin melepaskan Ye Junlin dengan cinta lamanya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya dengan konyol. Ambil Junjun dan pergi. Segera setelah itu, Raja Su dan Yan Longwei datang ke Ye Junlin secara langsung. Jadikan dia asisten instruktur proyek Yanlon. Ye Junlin tampak acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, aku sedang mengajar putriku. Jika mereka mau, mereka bisa ikut denganku. Itu saja yang aku inginkan. Ye Junlin benar-benar tidak tertarik pada kepala instruktur atau wakil instruktur. Tentu saja, selama kamu menjabat sebagai instruktur, kami akan mengatur sisanya. Beberapa hari kemudian, 100 bibit berbakat dari proyek Yanlon telah berkumpul. Total ada 4 instruktur kali ini. 1 kepala instruktur dan 3 wakil instruktur. Masing-masing memiliki latar belakang yang bagus. Kepala instruktur direkrut dari arena internasional. Dia menggabungkan semua metode pelatihan zaman modern dan kuno, dan dapat mengembangkan potensi manusia secara ekstrim. Ketika Ye Junlin membawa Junjun ke pangkalan proyek Yanlon, semua orang tercengang. Apa itu gadis kecil? Bab 1564. Kamu di sini hanya untuk mengambil pelajaran. Semua orang tercengang. Karena mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam proyek naga tersembunyi semuanya adalah para jenius elit yang dipilih dari ratusan juta orang. Yang satu lebih sombong dari yang lain. Setiap orang adalah sikap Laozi nomor 1 di dunia. Tetapi ketika saya melihat seorang gadis kecil yang akan mengikuti program pelatihan bersama mereka, semua orang tercengang. Saya tidak setuju. Instruktur kami adalah orang biasa, jadi saya akan menanggungnya. Sekarang datanglah kepada seorang anak kecil. Mari kita berlatih dengannya. Apakah Anda bercanda? Semua orang menunjukkan ketidakpuasan yang kuat. Terutama bibit jenius ini dibudidayakan dari kekuatan tersembunyi utama atau beberapa organisasi rahasia. Kebanyakan orang terjebak di tempat yang terisolasi dari dunia. Hanya fokus berlatih seni bela diri. Tidak tahu segalanya tentang dunia luar. Mereka tidak tahu tentang Ye Junlin sebelumnya. Atau bahkan mendengarnya. Jadi bagi mereka, apa yang terjadi dengan anak Ye Junlin? Ya,
Ada apa dengan anak itu? Beri kami penjelasan. Ye Junlin menatap mereka dengan tatapan menghina dan berkata, "Maaf, saya hanya mengajari putri saya untuk berlatih seni bela diri." Semua anggota proyek Qianlong tercengang. Penulisan bersama Ye Junlin berarti dia melatih putrinya. Dan semua orang menjilati wajah mereka untuk menular ke kelas. Ratusan jenius gadis kecil ini sebagai foil. Anda semua jenius yang dipilih dari ratusan juta orang. Di mana Anda bisa menahan napas ini? Satu persatu, mereka digoreng di tempat. Kamu menghina kami. Kamu tidak layak menjadi instruktur kami. Kami tidak membutuhkanmu untuk berlatih. Hampir semua yang hadir marah. Seperti semua orang tahu, Ye Junlin benar. Mereka hanya di sini untuk mengambil kelas. Tapi kelas ini lebih kuat dari rencana pelatihan mereka. Apa yang Anda dapatkan adalah apa yang Anda dapatkan. Manfaatkan semua orang. Apa gunanya memiliki instruktur seperti itu? Bukankah ini hanya untuk membawa anak itu? Kembalilah dan bawa anak itu dengan cepat. Semua orang merasa terhina. Ye Junlin ada di sini untuk membawa anak-anak. Tetapi dia adalah instruktur untuk mereka. Semuanya tenang. Meskipun instruktur Ye adalah orang biasa, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri. Dia memenuhi syarat untuk mengajarimu. Yan Longwei segera berdiri. Oke, kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa dia ajarkan. Jika semua ajaran tidak berguna, kita pasti akan memaksanya pergi. Semua orang memelototi Ye Junlin dengan marah. Orang yang bertanggung jawab atas Yan Longwei meyakinkan. Jangan khawatir, instruktur Ye tidak akan mengecewakanmu. Segera, semua instruktur lainnya tiba. Instruktur kepala Jason. Nama Daxia adalah Jin Fengtian. Rumah leluhurnya adalah Daxia. Dan dia memasuki kewarganegaraan negara Elang Perang lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia adalah instruktur khusus paling terkenal di dunia. Dia mahir dalam Daxia Wushu, Dongdao Kendo, berbagai wushu barat kuno dan metode pelatihan modern. Dia telah melatih banyak pria kuat. Para dewa perang dari 12 negara di benua barat dilatih olehnya. Diklaim mampu mengembangkan potensi seseorang secara ekstrim. Ada juga 2 asisten instruktur. Salah satunya adalah Li Chang'an, instruktur terkuat Yan Longwei. Kekuatan dan kemampuan instruktur digabungkan. Salah satunya adalah master pemurnian tubuh di kerajaan Tai di benua Dongfang, yang dijuluki Dewa Binatang. Teknik pemurnian tubuh yang dia kuasai dapat membuat fisik seseorang sebanding dengan binatang terkuat. Ditambah dengan Ye Junlin dan teknik yang kuat. Adalah sistem yang paling sempurna. Cukup untuk membuat rencana Qianlong untuk menciptakan dewa. Ketika bibit jenius ini melihat 3 instruktur lainnya, sikap mereka benar-benar berbeda. Mereka semua membungkuk dengan hormat di wajah mereka. Bab 1565. Bangun prajurit terkuat. Pelatihan seni bela diri berbeda dengan olahraga. Seorang pelatih basket. Dia tidak perlu bermain. Dia hanya tahu bagaimana menggunakan taktik. Anda dapat melatih banyak superstar bola basket. Hal yang sama berlaku untuk olahraga lainnya. Seni bela diri berbeda. Instruktur umum dan master pasti ahli top. Mereka bisa mengajar jenius. Tapi sekarang Ye Junlin adalah orang biasa. Misalnya, ketika mengajar praktik, dia tidak bisa mendemonstrasikannya sendiri. Bagaimana cara mengajar orang lain? Belum lagi makna mendalam dari mengajar. Karena itu, semua orang tidak percaya pada Ye Junlin. Terutama setelah dia mengambil putrinya dan mengatakan itu. Semua orang tidak bisa menghormati Ye Junlin. Itu sebabnya mereka memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap 3 instruktur lainnya. Dari 3 instruktur, kecuali Li Chang'an, 2 lainnya juga mencibir Ye Junlin. Selanjutnya, rencana Qianlong secara resmi dimulai. Item pertama, pilih apakah akan berlatih latihan yang diserahkan Ye Junlin. Akibatnya, tidak ada yang memilih. Bagaimanapun, ada pelajaran yang dipetik. Kelompok pertama yang terdiri dari 100 orang yang memilih untuk berlatih latihan ini menjadi tidak berguna. Saya tidak bisa berlatih seumur hidup. Jadi semua orang tidak percaya pada praktik ini. Dan mereka tidak percaya pada Ye Junlin. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Ye Junlin tidak menyerahkan latihan yang sebenarnya sama sekali.
Semua orang lebih suka mencapai prestasi yang lebih rendah daripada mengambil risiko ini. Lain adalah bahwa suasana hati semua orang terlalu tinggi. Karena mereka membenci Ye Junlin, semua orang enggan untuk berlatih latihannya. Selalu berpikir untuk berlatih latihan lain untuk melampaui mantan Ye Junlin. Jika kamu tidak berlatih, jangan berlatih. Aku akan melatih Junjun. Mereka hanya akan mengikuti. Ye Junlin tidak keberatan. Sekarang gurunya telah mengajarinya terlalu banyak. Dia memiliki banyak kartu di tangannya. Selama anak-anak ini belajar sedikit, prestasi masa depan mereka tidak akan rendah. Saya tidak berpikir itu mungkin untuk membangun orang yang kuat dengan metode ini. Itu harus mengintegrasikan ratusan metode dan metode pelatihan paling ilmiah. Jin Fengtian membuat rencana pelatihan yang terperinci. Ratusan latihan didaksia, kendo di Pulau Timur, dan berbagai rahasia seni bela diri kuno di benua barat semuanya terintegrasi untuk pelatihan. Ada juga berbagai obat modern untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mengembangkan potensi. Terakhir, ada berbagai berkah peralatan modern, seperti baju besi khusus dan sebagainya, untuk menciptakan prajurit terkuat. Setelah Jin Fengtian digali kembali ke Daxia dengan banyak uang dan banyak kondisi yang menguntungkan, dia hampir memberikan semua yang dia miliki. Rencana pelatihannya disetujui oleh Yan Longwei. Biarkan Yan Longwei menghentikan latihan Ye Junlin. Saya pikir itu bisa sepenuhnya diganti. Saya setuju. Saya setuju. Dua instruktur lainnya setuju. Kami juga setuju. Semua siswa menunjukkan ekspresi penuh harap mereka. Program pelatihan ini benar-benar baru. Tidak pernah terdengar. Mereka berharap untuk menjadi kuat. Kalian berlatih. Datang saja dan berlatihlah bersamaku di waktu luangmu. Ye Junlin berkata bahwa itu tidak masalah. Setelah proyek naga tersembunyi dimulai, Ye Junlin bertanya kepada Yan Longwei tentang kelompok pertama dari 100 orang yang dihapuskan. Ah, mereka semua sama sekali tidak berguna. Sama sepertimu. Mereka tidak akan bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidup mereka. Apa yang kamu minta dari mereka? Orang yang bertanggung jawab atas Yan Longwei berkata dengan heran. Mereka semua lumpuh karena aku. Aku akan pergi dan melihat ada apa. Tanya Ye Junlin. Oke, kalau begitu ikut aku. Akhirnya, Ye Junlin dibawa ke suatu tempat. 100 jenius yang ditinggalkan seperti penjahat, terkunci di satu tempat. Setelah melihat mereka, Ye Junlin tersenyum. Kamu hanya bisa berlatih sekarang. Karena mereka sama sekali tidak berguna. Tetapi mereka memenuhi standar metode latihan mana. Bab 1566. Matikan kemudian hidupkan. Ye Junlin akhirnya tahu mengapa batch pertama proyek Qianlong gagal. Tidak bisa dipecahkan benar. Rencana Qianlong mengikutinya. Namun penghancuran tubuh yang disengaja tidak sampai pada titik patah. Ye Junlin telah meningkat beberapa kali karena latihan ini. Itu adalah saat-saat yang mengancam hidupnya. Setiap waktu adalah untuk mati dan kemudian hidup. Hidup. Atau mati. Ye Junlin memiliki keyakinan bahwa dia akan menang. Dia akan hidup. Dia tidak bisa mati. Jadi setiap kali latihan ini bisa membawa kejutan bagi Ye Junlin. Bahwa dia hidup kembali. Itu membuatnya lebih kuat. Tetapi rencana Qianlong berbeda. Semua orang, rusak, disengaja. Untuk mencapai standar ini secara paksa dengan menghancurkan seni bela diri dan tubuhnya sendiri. Bukan situasi putus asa sama sekali. Yang diinginkan semua orang adalah mempraktikkan teknik ini dan membuat diri mereka lebih kuat. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Ye Junlin berjalan di ambang kematian setiap saat. Tekad yang kuat dan keinginan untuk bertahan hidup membanjiri dirinya. Berbeda dengan siswa program Qianlong. Mereka ingin menjadi lebih kuat dan mempelajari teknik ini. Tapi Ye Junlin hanya ingin bertahan. Itu sebabnya dia bisa berlatih seni bela diri ini. Ini adalah akarnya. Tidak heran 100 orang jenius berlatih. Itu tidak berguna sama sekali. Sebaliknya, semua orang sama sekali tidak berguna. Senyum melintasi sudut mulut Ye Junlin. Menurutnya, sekarang adalah waktu terbaik. Karena semuanya sama sekali tidak berguna. Tidak ada harapan dalam hidup ini. Seperti anjing liar. Untuk kelompok jenius yang dulu sombong ini, tidak ada bedanya dengan mati. Ini adalah kebuntuan mereka.
Mereka sangat ingin kembali normal. Semangat untuk kembali ke puncak. Ini adalah situasi rusak yang sebenarnya. Ini hampir sama dengan beberapa situasi putus asa Ye Junlin. Orang-orang ini pada saat ini memiliki keyakinan yang kuat. Saatnya mereka berlatih jenis olahraga apa yang cocok. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu datang untuk melihat mereka. Mereka hanya kegagalan percobaan. Sekelompok orang cacat. Saat ini, Dacia membesarkan sekelompok orang cacat. Dan mereka hanya dapat bertahan hidup setiap hari. Menunggu untuk mati. Ini adalah sikap semua orang terhadap anggota pertama yang gagal. Mereka bahkan lebih rendah dari pengemis dan gelandangan di jalanan. Kebanyakan orang sulit bergerak. Lihat sendiri kelompok sampah ini. Aku melihat mereka semua kesal. Orang yang membawa Ye Junlin memandang semua orang dengan jijik dan pergi. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk mempermalukan kami? Jika bukan karena latihanmu, apakah kami akan menjadi tidak berguna? Kami seperti anjing sekarang. Kami hanya bisa menunggu untuk mati setiap hari. Semua orang menjadi gila ketika mereka melihat Ye Junlin. Ye Junlin adalah musuh nyata semua orang. Itu adalah latihan Ye Junlin yang mengubah mereka menjadi ini. Tidak. Aku di sini untuk memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Mari kita dilahirkan kembali. Mungkinkah mengembalikan kita ke keadaan normal? Mustahil. Semua orang terkejut. Ye Junlin mengangguk. Ya, benar. Biarkan kalian semua kembali normal. Tidak mungkin. Kebanyakan orang tentu saja tidak percaya. Tetapi beberapa orang segera menegur, semuanya, kecilkan suaramu. Mereka memandang Ye Junlin. Bagaimana kamu mengatakannya? Apakah kamu ingat metode latihan mana yang aku serahkan? Ye Junlin bertanya. Kamu mempermalukan kami. Aku tidak sabar untuk membunuhmu. Ketika semua orang mendengar latihan ini, semua orang tampak gila. Tidak. Semuanya diam dulu. Dengarkan apa yang dia katakan. Salah satu dari mereka, Xiao Feng, berteriak. Dengarkan aku. Sekarang kamu cocok untuk latihan ini. Ini tidak hanya membuat Anda kembali normal, tetapi juga menggandakan kekuatan Anda. Bab 1567. Jadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hei. Ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, para penonton dipenuhi dengan suara terengah-engah. Praktek ini menghancurkan hidup mereka. Sekarang mereka mengatakan mereka akan pulih dan menggandakan kekuatan mereka. Bagaimana ini mungkin? Ye Junlin, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Kita semua seperti ini. Dan kamu harus menaburkan garam pada luka kami. Semua orang yang hadir tidak percaya bahwa latihan yang melukai mereka akan menjadi harapan mereka untuk dilahirkan kembali. Dengarkan aku. Metode kultivasimu benar sebelumnya. Hanya saja kamu tidak cukup merusaknya. Sekarang adalah situasi putus asamu. Ye Junlin menjelaskan secara singkat. Adegan itu secara bertahap menjadi tenang. Semua orang berpikir apa yang dikatakan Ye Junlin masuk akal. Sekarang dengarkan aransemen saya dan latih latihan ini dari awal. Saya sudah menyelesaikan latihan ini. Anda harus berlatih dengan sangat cepat, kata Ye Junlin. Hanya saja kebanyakan orang memandang Ye Junlin dengan ragu-ragu, dan masih tidak terlalu percaya padanya. Pada saat ini, Xiao Feng berdiri lagi. Kita semua seperti ini. Seberapa buruk situasinya? Mari kita coba jika kita memiliki harapan. Apakah Anda ingin orang lain memandang rendah Anda seumur hidup? Kamu mau jadi anjing seumur hidup? Gak mau. Silakan. Coba. Semua orang rela mencobanya. Semua orang mulai berlatih. Dengarkan aku. Masalah ini harus dirahasiakan. Jika kamu memberitahu orang lain, kamu mungkin kehilangan semua harapan. Ye Junlin membujuk. Dimengerti. Jika latihan ini berhasil, mari kita pulih. Di masa depan, kehidupan ratusan dari kita akan menjadi milikmu. Teriak Xiao Feng. Oke, aku menunggu hari itu. Ye Junlin tersenyum. Dia percaya bahwa 100 orang ini pasti akan menjadi guru yang tak terkalahkan. Itu pasti akan melebihi 100 orang di gelombang kedua proyek Qianlong. Tentu saja, tidak ada yang percaya.
Bagaimana orang biasa yang martial vessel-nya dihancurkan dapat melatih 100 orang lumpuh menjadi guru yang tak terkalahkan? Siapa yang akan percaya? Ini tidak mungkin. Tapi apa yang Ye Junlin, Xiao Feng dan 100 orang lainnya lakukan adalah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dengan keyakinan inilah kita dapat mempraktekkan amalan ini. Setelah pergi dari sini, Ye Junlin berdiskusi dengan penanggung jawab apakah dia bisa memberi Xiao Feng 100 orang. Apa yang kamu ingin lakukan oleh 100 orang sampah ini? Rasa bersalah. Pihak lain sangat ingin tahu. Apa yang Anda inginkan dari 100 orang sampah yang tidak bisa berlatih seni bela diri sepanjang hidup mereka? Apakah otak Anda sakit? Sedikit bersalah. Ye Junlin mengangguk. Sing sing sing. 100 orang sampah ini adalah beban untuk mengatakan yang sebenarnya. Berikan itu padamu. Orang yang bertanggung jawab sangat ingin membuang beban ini. Kebetulan Ye Junlin menginginkannya. Semua untuk Ye Junlin. Ye Junlin menyuruh 100 orang dibawa pergi, dan menemukan tempat yang tenang di Jiangbei bagi mereka untuk berlatih seni bela diri. Kemudian, Ye Junlin membawa Junjun untuk memulai pelatihan. Setelah pelatihan khusus dari 3 instruktur lainnya, siswa yang punya waktu datang untuk mencari Ye Junlin. Sebenarnya, saya ingin melihat apa yang bisa diinstruksikan Ye Junlin. Setelah tiba, semua orang tercengang. Apa yang Ye Junlin minta Junjun latih adalah sesuatu yang sederhana seperti Tai Chi. Kelihatannya biasa saja, tidak sehebat orang tua di taman itu. Menonton tempat ayah dan anak itu berlatih dengan wajah datar. Semua tertawa. Ya Tuhan, apakah aku membacanya dengan benar? Ini adalah subjek pelatihan dari rencana Qianlong. Aku menjadi gila. Apa ini? Maaf. Ini untuk menumbuhkan kekuatan tempur terkuat untuk Daxia, bukan untuk berolahraga. Ya. Semua orang mengeluarkan suara menghina. Bab 1568. Hidup mereka milik Ye Junlin. Semua orang awalnya ingin memaksa Ye Junlin pergi secara langsung. Tetapi setelah dipikir-pikir, jika Anda melakukannya secara langsung, mungkin ada alasan yang tidak cukup. Yan Longwei belum tentu setuju. Cara terbaik adalah belajar dari Ye Junlin terlebih dahulu. Seiring waktu, itu tidak berhasil. Ada cukup banyak alasan untuk mengusirnya. Di mata semua orang, berlatih Tai Chi dengan Ye Junlin tidak berpengaruh sama sekali. Ini benar-benar rumah anak-anak. Hanya bercanda. Namun, semua orang tidak berbicara, tetapi secara aktif bergabung dengan pelatihan Ye Junlin. Ye Junlin sudah melihat niat anak-anak ini. Tapi dia tidak berbicara. Hanya menjalankan pelatihannya. Instruksikan semua orang sesuai. Namun, panduan ini tampaknya agak terlalu pediatrik. Misalnya, pelatihan siswa Sumingsuan adalah membawa air dan berlari berulang kali. Misalnya, pelatihan siswa Huyuxing adalah mendaki gunung berulang kali. Ketika subjek pelatihan semua orang keluar, semua orang tercengang. Apa ini? Apakah Ye Junlin bercanda? Ini seharusnya menjadi subjek yang baru saja didaftarkan oleh para prajurit Daxia, kan? Mengapa Anda tidak datang untuk berdiri dalam posisi militer? Ini adalah program pelatihan paling dasar. Tapi bagaimana dengan para siswa ini? Semua adalah master seni bela diri. Terpilih dari ratusan juta orang. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master. Akan berlatih pediatri ini. Mereka semua gila. Tetapi untuk mengusir Ye Junlin, mereka bertahan. Sebaliknya, mereka secara aktif menyelesaikan tugas yang diserahkan Ye Junlin kepada mereka. Di balik layar, penilaian semua orang terhadap Ye Junlin sangat buruk. Bahkan kebanyakan orang berpikir bahwa Ye Junlin melakukannya dengan sengaja. Sedikit yang mereka tahu bahwa Ye Junlin adalah orang yang memberikan semuanya. Teknik perang yang luar biasa yang diajarkan oleh orang tua itu dan seterusnya. Dia mengajar para siswa ini dengan cara yang sederhana ini. Misalnya, berulang kali membawa air dan berlari. Nyatanya Ye Junlin mengajarkan hal yang berbeda di dalamnya. Rute lari yang ditetapkan untuknya adalah untuk melatih gerakannya yang paling indah. Dan menurut setiap orang mengembangkan program pelatihan yang berbeda. Memanfaatkan potensi mereka secara maksimal. Tidak ada keraguan bahwa Ye Junlin mengajari semua orang apa yang terbaik dari mereka. Jika Anda terus berlatih dengan Ye Junlin,
Prestasi masa depan tidak kurang dari 9 Raja Surgawi. Atau bahkan lebih tinggi. Hanya saja semua orang tidak mengerti. Program pelatihan berlangsung dari hari ke hari. Bakat Junjun benar-benar unik. Dan kemajuannya sangat cepat. Para siswa ini juga meningkat pesat. Lebih dari 3 kali lebih cepat dari yang diharapkan 3 instruktur lainnya. Tetapi mereka semua berpikir bahwa itu karena 3 instruktur lainnya sehingga tidak ada hubungannya dengan pengajaran pediatri Ye Junlin. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka telah meningkat begitu cepat. Dan pujian utamanya adalah Ye Junlin. Program pelatihan khusus dan sederhana Ye Junlin mengembangkan potensi mereka dan membuat mereka melonjak. Di sisi lain, Xiao Feng dan 100 orang terlantar lainnya, setelah periode kultivasi, terkejut menemukan bahwa mereka pulih. Mereka dulu benar-benar dihapuskan. Dan semua jenis meridian mengalami nekrotik. Tetapi sekarang mereka telah pulih. Semua pulih. Kabar baik. Xiao Feng dan 4 atau 5 talenta bagus. Tidak hanya pulih. Dan kekuatannya masih maju dengan pesat. Mereka sangat gembira. Latihannya efektif. Ye Junlin tidak berbohong. Pada saat ini, mereka melihat harapan. Ye Junlin memberi mereka cahaya. Itu orang tua mereka. Di masa depan, kehidupan 100 dari kita akan menjadi milik Ye Junlin. 100 dari mereka dibesarkan seperti binatang buas. Mereka hidup lebih baik daripada anjing. Tapi sekarang ada harapan. Bab 1569. Saya belum melihat dunia. Betapa bersemangatnya mereka untuk pulih suatu hari nanti. Beritahu semua orang bahwa mereka masih jenius. Akhirnya datang. Semua ini dianugerahkan oleh Ye Junlin. Kita harus bekerja lebih keras. Jangan mengecewakan Ye Junlin. Mengerti? Xiao Feng berteriak pada kerumunan. Setelah rencana Qianlong gagal, mereka ditinggalkan oleh Yan Longwei. Ditinggalkan oleh tuannya. Ditinggalkan oleh keluarga orang tua dan saudara perempuan. Semua orang menahan napas. Mereka semua menantikan hari ketika Phoenix Nirvana akan datang. Ketika Ye Junlin melihat bahwa mereka telah mencapai hasil seperti itu, Ye Junlin tersenyum tulus. Semua, magang, telah mencapai prestasi yang tidak sedikit. Dia sangat senang. Pada hari ini, para siswa dari program Qianlong datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Ye Junlin lagi. Ye Junlin memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Yah, itu tidak buruk. Ini efektif pada awalnya. Anda harus melanjutkan dan bersikeras menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda." Semua orang menahan napas. Semua orang menahan tawa mereka. Apakah dia idiot? Saya benar-benar berpikir kami meningkat karena dia mengajari kami. Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Ada banyak suara seperti itu di tim. Semua orang setuju bahwa peningkatan mereka selama periode ini tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Selain itu, apakah mengherankan bahwa jenis program pelatihan pediatrik dapat ditingkatkan? Mendengarkan pikiran semua orang yang hancur, Ye Junlin tidak menganggapnya serius. Meskipun kamu telah meningkat dengan sangat cepat, itu jauh dari yang aku harapkan. Tahukah kamu? Kelompok siswa pertama dari proyek Qianlong di sebelah dapat meningkat lebih cepat darimu. Karena mereka bekerja keras. Mereka lebih serius daripada kamu. Kamu, kata Ye Junlin. Hahaha. Hasilnya membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Bukankah kita sudah berkembang pesat? Instruktur Jin Fengtian berkata bahwa kita adalah siswa tercepat yang pernah dia temui. Kita dapat melipat gandakan kekuatan kita dalam waktu sesingkat itu. Apalagi? Apakah kamu? Nama palsu. Kamu tidak mengerti sama sekali. Semua orang menanyai Ye Junlin satu demi satu. Lambat pelan. Kecepatan ini benar-benar tidak cepat. Hanya bisa dikatakan bahwa Jin Fengtian belum pernah melihat dunia. Ye Junlin mencibir. Dia tidak mengambil Junjun dan dirinya sendiri sebagai contoh. Kecepatan kemajuan ayah dan anak mereka benar-benar roket. Ye Junlin, tolong perhatikan kata-katamu. Katakan bahwa kami bisa. Tetapi pelatih Jin Fengtian itu tidak bisa. Semua orang sangat marah. Di pangkalan pelatihan, 3 instruktur yang paling mereka kagumi adalah Jin Fengtian dan lainnya. Ye Junlin berkata mereka tidak bisa melakukannya. Tidak heran.
Aku mendengar orang mengatakan bahwa kamu mengambil semua 100 pemborosan dari kegagalan batch pertama. Apakah kamu masih ingin melatih mereka untuk menjadi kuat? Ya, bukankah dia baru saja mengatakan tentang orang-orang itu? Kemajuan jauh lebih cepat dari kita. Semua orang tiba-tiba memikirkan ini. Mereka bertanya kepada Ye Junlin satu demi satu. Ye Junlin mengangguk. Ya, itu benar. Apakah itu dari sudut pandang keseluruhan atau individu? Mereka hanya membuat kemajuan lebih cepat dari Anda. Mendengar jawaban Ye Junlin yang begitu tenang, 100 orang akan meledak. Ye Junlin tidak menganggapnya serius sama sekali. Menantang mereka lagi dan lagi. Ini tak tertahankan. Oke, kami tidak akan berdebat denganmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa 100 orang cacat itu maju lebih cepat dari kita? Baiklah, biarkan mereka keluar dan berlatih bersama kita. Jika kita kalah, yakinlah. Benar, benar. Biarkan mereka keluar dan bandingkan dengan kita. Teriak orang banyak. Bab 1570. Anda belum melihatnya bukan berarti belum melihatnya. Kalimat Ye Junlin merangsang mereka. Apakah mereka lebih rendah dari sekelompok idiot? Ini tak tertahankan. Kamu akan memiliki kesempatan untuk membandingkan. Tapi tidak sekarang. Kata Ye Junlin. Hahaha. Kamu hanya bicara besar. Kelompok orang lumpuh itu tidak bisa berlatih seni bela diri seumur hidup. Dan mereka bahkan tidak bisa pulih. Belum lagi kemajuan. Ye Junlin. Jika kamu serang kami, pikirkan sesuatu yang lebih baik. Alasan. Mendengar itu Ye Junlin tidak dapat mengatur perbandingan. Semua orang senang. Mereka semua merasa bahwa Ye Junlin sedang membuat lelucon. Ye Junlin. Kamu harus meminta maaf kepada kami. Dan kepada instruktur Jin Fengtian. Cao Xingtian, murid terkuat, menunjuk Ye Junlin dan berkata dengan marah. Ya, Anda berutang permintaan maaf kepada kami. Anda berutang permintaan maaf kepada instruktur Jin. Semua orang berteriak. Sikap tegas. Tanpa keraguan. Seolah-olah Ye Junlin tidak meminta maaf. Dia tidak bisa keluar dari sini. Pergerakan di sini dengan cepat menarik perhatian 3 instruktur lainnya dan orang yang bertanggung jawab atas proyek Qianlong. Mereka bergegas. Ada apa? Ada apa? Beberapa orang bertanya satu demi satu. Semua orang memberitahu Jin Fengtian dan yang lainnya apa yang terjadi barusan. Apa? Aku belum pernah melihat dunia. Hahaha. Jin Fengtian tersenyum. Master pemurnian tubuh kerajaan Tai juga tersenyum. Keterampilan mereka selalu berada di puncak dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah melihat dunia? Jin Fengtian memelototi Ye Junlin dan berkata sambil mencibir. Saya berani mengatakan bahwa kelompok siswa ini adalah yang tercepat yang pernah saya temui. Tidak mungkin lebih cepat dari ini. Kecepatan kemajuan ini sebelumnya. Yanlong orang yang bertanggung jawab atas Wei, serta Li Chang'an dan Master pemurnian tubuh juga berkata. Kemajuan pesat seperti itu membuat mereka semakin yakin dengan rencana pelatihan Jin Fengtian. Mengandalkan rencana pelatihan ini, Anda pasti dapat membuat raja berdampingan satu kata yang baru. Mungkin ada lebih dari 3, atau bahkan 10. Ini memberi Yanlong Wei harapan. Semua ini dibawakan kepada mereka oleh Jin Fengtian. Jadi mereka semua percaya pada Jin Fengtian tanpa syarat. Seperti semua orang tahu. Kemajuan gila para siswa terutama karena mereka mengambil kelas Ye Junlin. Ini tidak ada hubungannya dengan 3 lainnya. Tidak peduli apa yang dikatakan instruktur Ye, ini salahmu. Kamu harus meminta maaf kepada instruktur Jin dan para siswa. Kata orang yang bertanggung jawab. Ye Junlin tersenyum. Apa yang saya lakukan salah? Saya perlu meminta maaf. Kamu berbicara omong kosong. Kamu membenci instruktur Jin. Teriak orang yang bertanggung jawab. Tapi tidak mungkin. Kelompok pertama siswa sebelah maju lebih cepat dari mereka. Tapi mereka masih belum mencapai kecepatan yang membuat saya puas. Jadi apa yang salah dengan Anda belum melihat dunia? Saat ini, satu-satunya hal yang membuat Ye Junlin puas adalah Junjun. Hahaha. Aku tidak percaya ada yang lebih cepat dari mereka. Tidak. Sama sekali tidak. Jin Fengtian memvetonya. Kamu belum melihat bukan berarti belum. Jadi kamu belum melihat dunia. Ye Junlin tersenyum. Tapi pernyataan ini benar-benar membuat marah semua orang yang hadir. Ye Junlin.
Kamu tidak menyadari kesalahanmu sama sekali. Tidakkah kamu ingin meminta maaf? Aku baik-baik saja. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu punya masalah dengan otakmu. Ye Junlin memandang mereka seperti orang bodoh. Oke, kamu tidak minta maaf, kan? Saya sarankan untuk mengeluarkan Ye Junlin dari posisi instruktur. Alasannya sangat sederhana. Rencana pelatihannya adalah pediatri. Ini sudah terkenal. Saran Shao Xingtian. Saya setuju. Saya juga setuju. Semua siswa setuju. Bersambung.